Pemirsa, Jakarta masih menjadi magnet bagi jutaan masyarakat Indonesia untuk menjadi tempat mengais rezeki dan mengadu nasib. Namun ternyata semua tak seindah yang dibayangkan. Banyak orang yang datang ke ibu kota tanpa pendidikan serta skill yang mumpuni. Mereka justru menjadi sebuah permasalahan baru di Jakarta. Ya, mereka yang datang malah berharap belas kasih dari orang lain, alias menjadi pengemis. Namun mirisnya, permasalahan sosial ini justru semakin melebar ke arah perdagangan manusia. Dari informasi yang kami dapat, para pengemis ini disinyalir terafiliasi dengan sindikat yang menampung dan mengelola para penyandang masalah kesejahteraan sosial alias PMKS. Tak berlebihan jika dikatakan fenomena ini menjadi sebuah komoditas di mana terdapat supply and demand, seperti bisnis pada umumnya. Dan tampaknya ini sudah diketahui banyak orang. Iya, aku kebetulan tahu itu, makanya aku nggak mau ngasih. Takutnya ya dimanfaatin lah, yang anak-anak kecil gitu dimanfaatin. Pernah sih kadang kayak misalnya anak kecil disuruh buat nyetor kan, ya gitu kan. Ya kasihan juga sih sebenarnya, harus dihilangin orang-orang yang kayak begitu sih. Aku pernah denger sih. Jadi tuh mereka kayak rapi gitu ya, karena ada yang manajemenin gitu. Terus ternyata mungkin di kampungnya katanya ya, mereka tuh tajir gitu. Kami pun mulai bergerak ke titik-titik lokasi para komplotan pengemis ini beraksi untuk membuktikan kebenaran informasi dan data yang kami himpun. Dan benar saja, tak lama melakukan penelusuran, kami melihat seorang ibu parubaya dan anaknya sedang melakukan aksinya. Tim OMG pun mengikuti secara diam-diam aktivitas mereka. Ternyata ibu ini berasal dari Luwiliang, Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku mengemis demi menghidupi anaknya lantaran suaminya kabur. Apa, Bu? Bapaknya Ibu, suami? Nggak ada. Nah, boleh tahu nggak sih, Bu? Ibu kalau dari Bogor itu ada ininya nggak, Bu? Perkumpulannya gitu, Bu? Enggak. Ibu doang sendiri? Berdua aja? Sama anak Ibu? Bayar kontrakan? Kan saya dengar-dengar ada yang ngelola gitu. Ibu sendiri? Entah benar atau tidak, yang jelas perempuan ini sudah berprofesi sebagai pengemis sejak 2 tahun silam. Dia juga menyebut jika penghasilannya dari mengemis di daerah Jakarta bisa mencapai Rp100.000 tiap harinya. Artinya, jika setiap hari mengemis, ia bisa mendapatkan uang Rp3 juta setiap bulannya. Tak jauh dari titik sebelumnya, tim OMG menemukan badut sedang mengemis di depan minimarket. Kamu nih kayak gini nyewa berapa? Sama saudaranya sih 35 juga. Tapi beda orangnya. Berapa orangnya? Saya di itu apa namanya? Di mana? Ya. Berbeda dengan ibu dan anak yang sebelumnya kami temui, pengemis kecil ini mengaku memiliki bos dan diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang per harinya. Biasanya nyetornya di mana aja selain di sini? Ya mungkin tinggal di Islam. Sebenarnya sih semuanya sih sama keluarga disuruh main ini. Oh enggak. Iya. Saya kan kemarin kan ada musibah datang di keluarga. Terus saya mau ngandelin siapa lagi? Saya kan dulunya kan ngandelin nenek, kakek, minta uang 2.000 gitu. Saya kan kita makin ini saya kan mikir
Iya. Kamu berarti dewasa banget tuh. Tapi kamu kalau sehari biasanya dapat berapa? Sehari. Kadang dapat uang gede, kadang cuma dapat setoran. Iya. Ya, alhamdulillahnya sih yang punya budgetnya. Baik ya. Iya, ngertiin. Ngertiin ya, alhamdulillah ya. Tapi pulangnya ke rumah kan nggak ke tempatnya yang Saya ke rumah, saya nggak boleh dinginep nggak boleh. sama mamang. Berarti nggak ini ya, nggak kayak nginep satu sama temen-temen yang jadi pakai badut kayak gini, ngamen badut enggak ya? Tapi ada nggak sih? Ada yang itu. Tapi itu yang rumahnya jauh kan. Dari daerah gitu ya? Dari apa namanya, dari Jakarta nginep di sini, terpulangnya sebulan sekali. Oh, di pengungsian apa yang punya sewa ini, itu daerah mana? Di sini, ya sini juga banyak kan. Berbeda dengan ibu dan anak yang sebelumnya kami temui, pengemis kecil ini mengaku memiliki bos dan diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang per harinya. Saya sama saudaranya sih sama dia. 35 juga. Tapi beda orangnya. Berapa orangnya? Saya di itu apa namanya? Di mana? Daerah ya? Benar saja, selain harus memberikan setoran, ternyata juga ada oknum yang mengelola mereka hingga menyediakan tempat untuk beristirahat. Besok nggak di sini lagi, besok gitu. Pokoknya sedang di sini, ntar lagi gitu ya. Oh gitu, ada datanya. Tapi kalian nggak ada bosnya kan? Ada bosnya ya? Yang buat sewa ini aja ya? Guna membuktikan keberadaan sindikat pengemis di hari yang berbeda, tim OMG kembali melanjutkan penelusuran. Oh, rumah ibu pintunya hijau ya? Oke, ntar aku coba. Aku sama teman aku ini, senior aku dari kampus. Oke, ntar ya bu. Oke bu, tutup. Sebelumnya, tim OMG telah melakukan penyamaran dan berhasil mendapatkan akses untuk masuk ke pemukiman pengemis yang terorganisir ini. Kami pun bergerak menuju pemukiman pengemis yang cakupan operasinya berada di wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya. Enggak apa-apa. Yang penting di sini kan nimbangnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya, kadang 600, kadang 500. Dapatnya itu 2 minggu. Oh, jadi per 2 minggu gitu ya Per 2 setorannya? minggu setornya. Itu bosnya. Mana bosnya? Mana? Itu menantunya. Yang di warung. Iya. Oh ya, tadi bosnya yang di warung. Iya. Namanya siapa bosnya? Kalau namanya Pak Orang Jawa juga yang kemarin. orang juga. Di sini, kami bertemu dengan Ibu Tati, bukan nama sebenarnya, yang sudah berprofesi sebagai pemulung dan pengemis lebih dari 8 tahun lalu. Kepada tim OMG, dia menceritakan jika tak hanya dibebankan biaya setoran, di rumah yang dia sebut lapak ini, Bu Tati dan kawan-kawannya juga dibebankan biaya iuran bulanan layaknya iuran perumahan pada umumnya. Pokoknya di sini materi listrik sebulan 52.000. Sampah, keamanan. Ada gitu. Iya, ditarikin sini tiap bulan. Sampahnya 15, keamanannya 15, listriknya 52. Jadi 100 ya. Treknya ibu, ini keliling kemana aja emang biasanya motornya? Saya mah sampai Pasar Pondok Gede itu Kramat Jati, Rambutan, Monas itu sampai saya Senayan. Paling dekat ya Cipetela. Jauh banget. Kalau udah capek ya muter-muter. Kalau hari Jumat muter-muter di sini. Soalnya di sini kan Banyak yang udah kenal. Kadang kalau nggak dongol ditanyain. Kalau saya intinya kan udah tahu seluk-beluknya gimana. Kalau saya nggak pernah nongkrong pinggir jalan. Pegang karung nggak pernah saya. Aku kalau mau nongkrong di situ di AM.
aman di situ kan. Ada tetangga kampung lagi di situ, dinas di situ. Iya di situ nggak berani. Semakin penasaran, kami pun tertarik untuk mewawancarai bos pemilik lapak pengemis ini. Namun Bu Tati melarang. Agak ini ya, keras ya orang. Tersinggung nih sampean gitu. Tapi dia pernah ini juga kayak kayak main fisik ke ibu apa gimana? Maksa ibu gitu. Nggak pernah. Di sini mah nggak ada pemaksaan. Kayak bosnya nggak pernah. Terserah mau nyari ya mau nggak. Satu bos memiliki sedikitnya 4-60 anak buah pengemis dan pemulung yang tiap harinya beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Anehnya, jika banyak orang sudah tahu soal sindikat pengemis ini, kenapa tidak ada tindakan aparat berwenang untuk menertibkan keberadaan mereka? Kami pun menemui Dinas Sosial DKI Jakarta guna mencari jawaban solusi apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi PMKS di Kota Jakarta. Kalau kita melaksanakan penjangkauan, kadang-kadang mereka tidak ada di tempat. Seakan-akan ada indikasi bahwa mereka ini ada yang memobilisasi atau ada yang mengorganisasi. Oleh karena itu nanti kami dengan pihak Pol PP dan pihak yang terkait akan coba barangkali menelusuri lebih jauh lagi apakah memang ada keterlibatan daripada orang-orang tertentu yang memanfaatkan mereka. Ini nanti akan dibawa ke tingkat provinsi bagaimana sebaiknya langkah-langkah yang akan dilakukan bila mana memang ada indikasi PMKS ini dimobilisasi oleh oknum tertentu. Masyarakat juga dihimbau agar hanya memberikan sumbangan ke tempat-tempat penyaluran resmi di Jakarta. Namun, untuk menegakkan peraturan dan mengentaskan masalah yang tak kunjung usai ini, butuh kerjasama serta kolaborasi lintas daerah, khususnya daerah penyangga DKI Jakarta seperti Depok, Tangerang, ataupun Bogor. Semoga saja segera terwujud.